Taman Endah, Taman Ilmu, tempat urang, nyiar ruang. Tepuk tangan boleh nggak sih? Halo teman-teman, selamat datang di podcast Kuat Kita Bersinar. Bersama saya Cynthia dan sekarang di depan saya ada dua orang yang cantik-cantik sekali, gitu kan? Oke, di sini saya akan kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang dunia modeling, guys, gitu kan? Oke, tanpa sok serius tapi tetap bermakna. So, siapkan kopi kalian, duduk yang manis. Kita akan mulai obrolan kita hari ini. Oke, di depan saya sudah ada cantik banget ya. Itu tinggi, cantik. Siapa nih namanya? Kita kenalan dulu teh. Siapa Halo namanya? semuanya, perkenalkan nama aku Audrey Aquina yang biasa dikenal sebagai Audrey atau Odi. Oke, Odi. Coba tebak usianya berapa nih? Coba, boleh nggak nih di-spill usianya berapa, sekarang kesibukannya apa, kelas berapa? Kalau untuk sekarang usia aku 14 tahun dan kesibukannya ini lagi fokus untuk belajar ya, karena kebetulan aku udah kelas 9 SMP dan tahun depan itu lulus, dan juga memang kemarin-kemarin lagi fokus ke dunia kebudayaan. Seperti pupuh, menyanyi, yang kayak gitu. Jadi fokusnya di pupu. Iya. Jadi saya panggilnya Odi aja nih ya. Iya. Oke, Odi. Pupu, lalu dengar-dengar nih Odi tuh menjalani juga atau mendalami dunia modeling juga nih. Iya. Oke, boleh sedikit diceritain nggak itu tentang modelingnya itu? Kalau untuk modeling sebenarnya baru ya. Tapi memang dulu waktu kecil pernah coba-coba di dunia modeling, tapi bukan pageant. Kalau pageant ini baru tahun 2025. 2024. Iya, 2024. Itu waktu kecilnya usia berapa tuh? Sekitar 4 tahun ya? Ya, 4 tahun. 4 tahun. Iya. Udah mulai lenggak-lenggok gitu. Iya. Luar biasa. Nah, kalau untuk pupu ini dari sekolah kah atau dari lingkungan atau gimana? Dari sekolah. Dari sekolah. Iya. Oh, sempat ikut perlombaan atau gimana gitu? Iya, sempat. Ikut juga. Iya. Mau denger boleh nggak sih sedikit aja gitu, sedikit aja. Itu kayak dari suara bicaranya aja udah lembut banget. Kayak denger boleh nggak tipis aja, sedikit aja gitu. Pupunya ayo yang Odi ini aja deh. Kemarin sih ikut lomba pasang kiri degung, bawain lagu Wiyata Mandala. Oh, di mana tuh tempatnya? Di Bandung, di ISBI. Bandung. Iya. Boleh nggak tipis aja dikit aja nih, pengen denger nih. Boleh. Boleh. Coba kita dengar sama-sama teman-teman. Taman Endah, Taman Ilmu, tempat urang, nyiar ruang. Tepuk tangan boleh nggak sih? Lihat Odi, aku main. Aduh, selain cantik suaranya juga bagus banget. Wah, keren banget. Tapi saya yakin sih di balik apa yang sudah Odi dapatkan dan lakukan sekarang pasti ada dukungan dan doa dari orang tua. Boleh nih ke mamah nih ya. Di sini teman-teman udah ada mamahnya Odi. Boleh perkenalan dulu, Mah. Iya. Perkenalkan, nama saya Ira, bundanya Audrey. Oke. Kebetulan juga bukan manajer sih ya, lebih ke stylistnya mungkin. Stylistnya Audi gitu kan. Makasih nih ya Kak sudah diundang. Kita yang saya dan makasih Audi. ya. Kita yang makasih nih. Udah berkenan pasti di luar kegiatan sekolah pasti ada kegiatan yang lainnya, sudah menyempatkan untuk ngobrol-ngobrol santai lah sama kita gitu. Jadi saya panggilnya mama apa bunda nih? Bunda aja deh. Bunda. Oh, dia juga manggilnya bunda. Bunda. Oh, oke. Jadi mama ternyata manggilnya bunda. Bunda nih, bunda melihat Odi di usia 14 tahun ini dan sekarang berarti kelas 9 SMP gitu.
gimana sih Mah bisa mendampingi atau bisa apa ya menjadi manajer sekaligus ibu gitu dan bisa menempatkan Odi sekarang di yang sekarang ini, Odi yang sekarang itu perjalanannya kayak gimana sih Mah, boleh ceritain nggak? Sebetulnya sih waktu kecil memang pernah kita ikutin juga lomba-lomba biasa gitu ya, lomba modeling. Tapi udah kelihatan nih bakatnya, cuman sama saya dipendam dulu. Sama mamanya dipendam Yang dulu di nih. usia 4 tahun itu tuh. Iya, dipendam dulu gitu 4 kan. tahun ya udah Karena kelihatan ya. butuh effort yang lebih gitu kan. Kalau misalnya masuk dunia modeling, karena sebelumnya juga saya juga kan di usia-usia segitu juga dulu sama orang tua saya diikut sertakan juga, dan itu capek banget gitu kan ya. Sampai usia Odi sekarang di 14 saya juga masih aktif tuh dulu pas usianya Odi tuh. Tapi saya harap sih anak saya nggak terjun ke dunia modeling. Ternyata 2024 itu dia ada keinginan tuh. Dari Odinya malah Iya, ya. dari Odinya malah sering lihat-lihat kayak Ajang-ajang acara-acara gitu ya, gitu ajang kan, modelis modeling-modeling. gitu. Iya. Saya udah mendem-mendem tuh puncaknya di 2025. Saya tantang Odinya gitu kan, berani nggak, mau nggak gitu kan. Ternyata Odinya mau dan berani gitu kan. Bener-bener newbie banget, dan sekalinya ikut itu langsung ke pageant gitu, bukan ke modelingnya gitu kan. Dan saya juga udah kasih tahu tuh konsekuensinya, tahapannya seperti apa, karena pageant dan modeling itu berbeda. Itu perbedaannya bisa dijelasin nggak Maaf? Siapa tahu Beda, teman-teman. kalau modeling lebih ke runway, Oh, lebih ke jalannya oke. aja. Kalau Kalau pageant itu semua wawasan, public speaking, Oh, kayak ajang-ajang Miss betul, gitu kayak ya. Putri Indonesia Oh, segala wow. macam gitu. Kalau di kitanya Mojang Jajaka, Iya, kayak iya, gitu-gitu. iya. Dan itu butuh banget effort yang Iya, lebih iya, gitu betul. kan. Persiapannya juga. Betul, persiapannya gitu kan. Kalau saya sih sebetulnya seneng ya jadi stylist gitu kan ya. Seneng aja, hobi gitu kan, kayak dari atas sampai bawah. Iya. Apa nih temanya Apa nih? gitu kan, Iya, seru iya, gitu iya, kan. seru. Jadi kita ngegalinya tuh seru Betul, gitu kan. betul. Terus ternyata pas di challenge 2025 itu, oh ternyata nih anak mampu gitu, walaupun masih newbie banget. Ikut sama yang sudah pengalamannya lebih dari dia gitu kan, pas 2025 tuh. Nah, ternyata kemarin tuh dapat di top model Jawa Barat untuk putri anaknya di 2025 tuh. Itu padahal baru nyoba ya Baru sebenarnya. nyoba. Baru nyoba udah langsung top 5 gitu ya. Enggak, Top berapa? top 7 berarti masuknya. Karena diambilnya kan 6 untuk mewakili ke nasionalnya tuh. Oh, oke. Jadi Odi tuh di top modelnya gitu. Itu baru gitu. Baru Tapi tadi sempat Mama Spil, Bunda Spil katanya saya juga dulu pernah di dunia itu. Jadi saya tidak mau anak saya terjun juga di situ. sebetulnya. Karena sudah tahu keribetannya Keribetannya, seperti apa. keriulannya gitu kan. Nah, ternyata mengalirlah ke sini. Iya. Dan tanpa mama paksa dong itu. Iya, Itu tanpa keinginan dipaksa Odinya banget. sendiri Iya, gitu. iya, betul. keinginan Odinya sendiri. Terus katanya tadi sempat di spill juga pada saat Odi masih aktif di situ, mama juga masih ikut kegiatan yang sama gitu, masih Iya, pada masih saat aktif. seusia dia tuh gitu kan. Berarti mama juga dari kecil tuh. Dari kecil, saya Ikut juga dari modeling juga. Iya, modeling, tapi nggak ke pageant gitu. Oh, tapi yang runway-nya aja. runway-nya aja. Gitu. Sekarang diterusin lah sama dia. Gimana tuh mah? Lah kok jadi anak saya ikutan juga? Gitu. Gimana tuh? Jadi kayak ngelihat Diri diri aku sendiri sendiri gitu dulu, waktu gitu dulu ya. ada di diri dia, walaupun itu tidak ada unsur paksaan dari Iya, dari betul, saya betul, gitu ya, sebagai orang tua. Malah saya dipendam gitu dari lama gitu, jangan sampai deh gitu anak saya gitu. Tapi ya udah dari kecil kan udah kelihatan sebenarnya Iya, ya, sebenarnya udah udah kelihatan gitu. Pas lagi Odinya juga pengen. Iya, gitu kan. betul. Oke, nah tadi kan Bunda tuh sebagai manajer juga, sebagai ibu juga itu kan perbedaannya tipis ya gitu. Itu gimana tuh Bunda memposisikan saat jadi manajer dan saat menjadi seorang ibu untuk Odi itu gimana sih? Ya alhamdulillahnya saya juga nggak sendiri ya Kak. Jadi saya juga dibantu sama
udah kayak saudara sendiri lah sama Om Deli. Ada kalau stylistnya dia make upnya juga sama Om Deon juga kan ada di juga Jakarta. yang membersamai Iya, ada gitu yang ya. membersamai, nggak saya sendiri gitu. Betul. Jadi tetap segala sesuatunya kita komunikasikan kayak Odi mau ikut event ini nih, stylistnya gimana, make upnya gimana gitu kan. Saya bagian stylist bajunya gitu. Ada Om Deon yang buat make upnya, cocokin nih ya. ada Om Deli buat ngarahin apanya, oke, public speaking dan segala macamnya gitu. Alhamdulillahnya gitu kita ada saudara-saudara lah yang bantu gitu. Iya, benar. Iya, tapi Kerjasama kalau tanpa ya. mereka juga saya kelabakan juga. Betul. Iya. Apalagi ya Bunda tahu sendiri riuhnya tuh di dunia Riuhnya permodelan itu seperti apa Iya, gitu belum kan. netizennya, belum hatersnya. Betul. Nah, itu tuh benar tuh. Kalau zaman dulu sih belum ada medsos, Zaman dulu aman, ya gitu ya, aman, Kak. sekarang apa-apa sosmed gitu kan. Nah, nyambung nih Bun, tadi kan Bunda sempat menyinggung soal apa ya, netizen nih gitu kan. Sekarang itu platform media sosial itu menjadi platform utama ya dalam hal apapun, bisnis apapun itu sosial media itu sangat menjadi platform yang paling utama. Bagaimana sih cara Bunda melindungi Odi atau memantau haters atau mungkin fans yang berlebihan atau gimana lah, cara Bunda memantau dan apa ya, memanage itu semua itu gimana sih caranya? Kalau dari saya sih lebih ke Odinya sendiri ya Oke. kan, untuk dia problem solvingnya dia seperti apa cara menghadapi orang-orang. Kayak dia sering kena omongan apa Bun ini kakak gitu. Saya lebih kayak ya udah, apa yang bisa kamu kontrol ya kamu kontrol. Iya, Tapi ketika pandangan orang dan omongan orang itu kan tidak bisa kita kontrol, ya kamu abaikan, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Udah gitu aja sih. Tapi ya tetap ya, kalau anak walaupun badannya segede gini tapi kan usianya memang masih cimit gitu ya, jadi emosionalnya tuh masih naik turun gitu. betul. Jadi kadang ketika di medsos ada komen Bun gini, ya udahlah mau gimana lagi gitu kan. Kadang kita aja kan yang seusia segini Iya. masih suka baper, apa Bener. kepikiran Bener. gitu, apalagi ya Odin masih bilang masih remaja istilahnya Iya, ya, remaja yang memang masih mencari, kalau disebut pencari jati diri ya memang masih mencari sebenarnya. Dan masih apa ya, pemikirannya juga kan masih kadang berubah-ubah gitu, kayak terpengaruh dan lain-lain. Jadi mama lebih ke Odinya Lebih ke sebenarnya Odinya ya. sih, karena ya seusia ini kan masih batasannya masih ada di orang tua juga Iya, ya betul. gitu. Untuk apapun dia melangkah masih tetap sepengetahuan kami gitu, orang tua. Kita mau ambil job apapun juga kita lihat dulu koordinasi dulu gitu kan, baik atau tidaknya. Betul. Jadi masih benar-benar sepenuhnya di bawah tanggung jawab Betul, orang tua. masih dalam pengawasan kami masih lah, dalam orang pengawasan tua. orang tua. Oke. Ya selama itu masih bisa udahlah bodo amat gitu. Yang penting kalau memang ada kritik, ada saran dari para netizen tetap diterima gitu ya. Oke, jadiin pembelajaran aja gitu. Oke, nih sekarang mau ke Odi nih. Saat teman-teman seusia Odi nih nge-scroll nih yang FYP, tapi Odi justru menjadi bagian dari FYP-nya itu gitu. Itu gimana melihat posisi Odi sekarang tuh, perasaannya tuh gimana? Tentunya ada positif negatifnya ya. Positifnya mungkin dikenal banyak orang, menjadi public figure, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tapi sisi negatifnya itu mungkin kadang ada konten-konten yang menurut mereka tidak sesuai dengan mereka. Tidak sesuai ekspektasi, harapan. Betul. Jadi kadang ada netizen yang kurang enak lah. Jadi kayak ada nggak sih kayak tuntutan, kamu tuh harusnya nggak gini loh, kamu tuh harusnya gini gitu, ada nggak sih kayak gitu? Pernah ada nggak sih netizen yang kayak gitu? Banyak ya, aduh, ya ampun nggak kebayang tuh, gimana tuh aku sendiri kayak, ya aku bisa nggak ya kalau kayak gitu, makanya keren banget. Itu ada yang kayak gitu, terus gimana tuh Odi menyikapinya? Ya tetap tenang aja, dan kalau misalnya memang omongan mereka baik untuk aku, itu aku terima. Tapi kalau tidak, ya
udah biarkan gitu aja, ya, iya. biarkan aja. Apalagi kan Odi juga kegiatan masih sekolah Iya, gitu ya. betul. Di luar sekolah juga mungkin ada beberapa kegiatan lainnya gitu. Pusing ya mikirin netizen. Iya bener. Jadi ya udah, netizen memang sih public figure aja tidak akan besar namanya tanpa netizen gitu. Jadi betul tadi yang Bunda sampaikan, kita tidak bisa mengontrol apa yang keluar dari mulut orang gitu. Yang bisa kita kontrol itu pikiran kita dan omongan kita. Bagaimana cara kita menyikapinya gitu kan. Sip, itu saya setuju banget. Apalagi untuk orang-orang yang tidak bisa bodo amat. Iya. Yang baperan, Iya. yang nggak enakan gitu. Betul. Nih, tadi kan udah disampaikan selain aktif di dunia modeling, ada juga pupu gitu ya, kebudayaan. Ada lagi nggak hobi yang Odi tekuni gitu? Atau apa ya, bakat-bakat yang masih belum Odi keluarkan nih gitu? Banyak. Banyak? Iya. Banyak banget tuh Odi. Kalau hobi sih tentunya modeling ya. Oh itu jadi hobi tuh jadinya? Iya. Terus selaras juga sama pupu menyanyi. Ya jelas sih nyanyi, Iya. orang dari pupu segitu aja udah bagus kok. Terus apa lagi tuh? Terus ada ini apa? Dance juga memang kadang ikut-ikut seperti itu. Biola juga. Iya, biola. Kalau dari olahraganya menembak. Olahraga juga? Iya. Semua aja ya? Tahun berapa ya? 2024. Iya, 2024 Dapat menembak. juara 1 sniper ya Kak. Iya. Itu nggak saya lanjutin Kak, karena saya sudah tahu di depannya itu Momennya udah lebih udah cukup. Tapi Odinya gimana nih, aman? aman sih kalau Aman, dia. oke. Yang penting dia mah ketika penasaran, coba, ketika dicoba dia apa ya, di challenge sama kita, juara nggak nih? Juara Bun. Nah ketika juara ya sudah. Udah gitu, yang penting udah nggak penasaran lagi. Iya, Berarti anaknya penasaran banget kayaknya. Iya. Segala macam dicoba. Iya. Berarti dari kecil nih kayaknya udah segala macam. Mama, bunda ini apa? Bunda itu apa kayaknya ya? Iya, Terus segala iya. macam ditanya. Kalau nggak kita stop, kayaknya dia para layang apa kayaknya ikut juga. olahraga lagi. Iya. Nah, makanya kemarin pas sniper udah stop ya Kak. Gitu. Terlalu banyak ini kegiatan. Iya ya. Karena selain dari menyanyi, modeling, bermain biola sama dance juga, aku juga ada hobi lain kayak paskibra sama di pramuka juga. Ada lagi. Iya. Monolog juga Iya, kemarin. monolog juga dalam dunia Juara acting lagi. gitu. Itu Senin sampai Minggu itu Full Kak. Makanya Full banget, emaknya iya. yang pusing ya. mamanya yang menyusun jadwalnya gimana, Ma? Semangat ya Bunda ya. Semangat ya. Makanya sekarang kelas 3 tuh Kak, kita arahnya ke akademik dulu deh Iya. sekarang. Saya Stop kelas dulu tiga gitu. sih ya. Iya, Kita betul, fokus dulu. betul. Fokus Berarti dulu lah. ya gitu. pinter-pinter bundanya nih, itu mana nih yang kira-kira tidak mengganggu kegiatan sekolahnya gitu kan. Luar biasa nih udah nih. Kalau kata anak-anak zaman sekarang mah hiatus dulu deh. Iya iya lagi. Iya lagi. Fokus dulu lah pendidikan gitu. Iya benar. Oke. Odi, nasihat dari Bunda nih yang paling Odi inget waktu Odi ngerasain kurang percaya diri atau lagi merasa pesimis tuh apa? Itu sih seperti yang tadi Bunda bilang, memang kita gak bisa mengontrol apa yang orang ucapkan, dan Odi tetap tenang karena memang banyak juga yang mendukung Odi di belakang seperti Bunda, ayah, adik, tentunya keluarga yang lainnya dan teman-teman Odi yang selalu support seperti itu. Betul. Ada nggak momen waktu di lokasi syuting atau saat pemotretan nih, atau lagi ikut perlombaan nih, misal nih yang bikin Odi belajar sesuatu tentang kehidupan yang enggak Odi dapetin waktu di sekolah? Kalau ini sih pengalaman dari photoshoot ya, sama dari pengalaman pageant gitu kan, kita tetap harus saling menghargai, terus persahabatan ya. Kita berteman sama orang yang berbeda suku, berbeda agama, seperti itu. Mungkin ya kalau di pageant karena kita ketemu banyak orang yang memang beda dari daerah lain ya, misalnya dari Sumatera Barat, Kalimantan. Jadi kita bisa mengetahui budaya-budaya yang lainnya juga. Terus mungkin untuk yang berbeda ya, yang tidak diajarkan oleh sekolah itu
bentuk saling apa ya? Menghargai, Iya, menghargai komunikasi. Nah, iya betul. betul. Dan juga memang kan di dunia sekarang kan apa ya, kalau pageant tuh em, ini apa? Luas Iya, luas. wawasannya, Iya, yang tidak ada wawasannya. di sekolah tuh itu ya Kak. Iya, itu ya sebenarnya. Oke. Lebih ke apa ya, membangun karakter dan mental sih Kak. Dengan dia ikut pageant, dengan dia ikut lomba-lomba, secara tidak langsung mental kompetisinya dia sudah kebangun gitu. Iya, betul. Jadi mau kalah mau menang ya Sudah ada hargailah basic. prosesnya gitu. Jadi sudah tahu gimana caranya dia kalau menang tuh harus seperti apa, rasanya seperti apa. Kalau dia kalah harus seperti apa gitu. Betul. Oke, jadi ya itu yang tidak didapatkan di sekolah. Membangun karakter, membangun mental yang mungkin perbedaan perlombaan yang diselenggarakan di sekolah dengan perlombaan Iya, ini kan betul, tetap beda beda. jauh. Dan itu yang tadi disebutkan kontestannya dari berbagai daerah, berbagai latar belakang gitu kan, berbagai usia bahkan ya kayaknya, berbagai usia. Seusia Odika atau Ada yang lebih juga, ada yang seumuran juga. ada juga tapi yang Range seumuran. usianya biasanya dari 14 tuh sampai ke 23. Karena Odi masuknya udah masuk ke remaja ya. Remaja. Kalau anak tuh dari 9 sampai 13. Nah itu kan tadi yang tidak diajarkan. Oke nih, nyambung nih Odi nih. Bagaimana Odi mengelola rasa kecewa ketika sesuatu tidak sesuai dengan ekspektasi Odi? Tentunya kalau kecewa mah pasti ada ya, karena mungkin kita udah belajar, Betul. kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi mendapatkan hasil yang belum sesuai sama diri kita. Mungkin Odi tetap berjuang, tetap terus belajar dan melihat apa kurangnya dari perlombaan atau pengalaman kemarin yang udah Odi lakukan. Oke, belajar dari pengalaman. Jadi Odi tahu, oh aku kurangnya di sini, aku harus lebih lagi di sini. Gitu. Oke. Role model atau model idola yang menginspirasi? Pasti Bunda. Aku tahu jawabannya nih. Karena Bunda juga kan mengajarkan Odi buat segalanya ya, semuanya, dan memang dulu juga Bunda ikut modeling dan aku terinspirasi dari Bunda seperti itu. Kalau selain Bunda ada nggak? Gak apa-apa ya Bun ya, Bunda nomor 1 kok, tetap kok, tenang. Tentunya ada. Ada. Siapa tuh? Apakah lokal atau Dari lokal. lokal? Iya. Siapa tuh? Tata Juliastri. Iya, Putri Pariwisata. Miss Cosmo. Miss Cosmo 2024. Oke. Itu yang jadi Iya. Audi juga apa ya, terinspirasi dari beliau juga. Oke, tenang mama nomor 1. Bunda nomor 1, yang kedua baru kakak itu. Oke. Ke Bunda lagi ya. Bun, ada nggak aturan atau batasan yang diterapkan supaya Odi kan ini masih usia remaja ya, supaya Odi ini masih tetap bisa menikmati masa remajanya itu seperti anak-anak remaja pada umumnya gitu. Kalau batasan sih ada pasti ya Kak. Cuman tetap kita ngelihat juga sih dia kalau misalnya masih dalam lingkup sesama teman-temannya itu, saya sebagai orang tua harus menanggalkan ego sebagai orang tua gitu. Bisa ditanyain ke Odi, kalau saya lagi ada temen-temennya, saya jadi kayak temen juga gitu, kayak yang seumuran dari segi bahasa, jadi apa, kita nggak ada batasan gitu sama teman-temannya. Kayak saya bisa jadi temen kamu loh gitu kan, tapi saya juga tetap orang tua kamu gitu. Pergaulan nggak saya batasin sih, tapi lebih kayak saya monitoring aja. Dan Dia mengingatkan, mengingatkan. Kita nggak mengekang atau apa ya, lebih kayak overprotective gitu ke dia, enggak juga sih. Dia lebih banyak sama saya dilepas, dieksplor. Silahkan kamu mau berteman sama siapapun, mau melakukan apapun kegiatan, yang penting masih dalam batas normal, wajar, dan masih dalam pengawasan saya gitu, lebih tepatnya gitu. Tapi selama ini sih masih
wajar-wajar wajar-wajar aja ya. Walaupun anaknya sepenasaran itu Iya, gitu ya. Karena kan penasaran itu. anaknya penasaran, kita kekang di Iya, rumah malah. aja. Nanti Malah nanti dia coba-cobanya di belakang kita kan lebih bahaya iya, gitu. Betul. Jadi udah mama lepas aja. Lepas aja, gitu. tapi tetap kamu harus report ke Iya, ke oke. saya gitu kan. Tetap ya Bunda galak ya Kak. kalau masalah dia kemana pasti harus report Itu dulu. tadi gitu. tuh PR Bunda tuh membatasi saat jadi manajer dan saat jadi bundanya Odi gitu kan. Tapi emang agak susah sih kalau ngedidik yang seumuran dia gitu ya, bukan mendidik sih, lebih kayak dibatasi salah, tidak dibatasi kita yang salah gitu. Akhirnya kita ya terjun aja jadi mereka Iya, tuh kayak betul, gimana betul, gitu. Betul. Kan ada istilah kayak untuk bisa kita menghandle anak kecil ya kita harus jadi anak kecil. Betul. Dulu Betul, gitu supaya kita bisa tahu maunya mereka apa, Betul. dunia mereka kayak gimana Iya, gitu betul. ya Bun ya. Dan satu Kak, jangan memaksakan dia itu harus seperti kita dan harus menjadi kita. Iya sih. Malah kita harus menjadi dia gitu. Ketika kita memposisikan itu aman sih menurut Iya saya. sih. Tapi kalau misalnya kita memaksakan dia harus seperti kita gitu, dididik oleh orang tua kita dulu, udah Bunda mah dulu pergi deh, nggak akan bisa, nggak akan masuk. Tapi kadang suka ada gitu ya Bun ya, Ada kayak egonya ya, ada. dulu juga mama tuh gini loh. Ya, aku juga ya suka kan kayak gitu. ya. Dulu Bunda nggak kayak gini loh Kak. Tapi balik lagi setelah betul. pas lihat lagi, oh iya, zamannya Apalagi di sudah zaman beda. sekarang kan Betul. ya Mah ya. Aduh Sesuai kayaknya kemampuan. Iya, betul. Aduh sekarang tuh anak-anak zaman sekarang tuh kayaknya jiwa kritisnya tuh udah lebih-lebih ya kayaknya. Jadi makanya benar tadi sih kalau kita lepas juga salah gitu, Salah, kalau kita betul. kekang juga ya salah juga. Jadi ya udah kita mendalami aja Betul, jadi mereka betul. gitu. Tarik ulur aja Kak. Betul. Ketika udah agak longgar, tarik lagi. Iya. Tips parenting lagi. Kan dapat nih parentingnya nih. Oke. Bun, tips untuk orang tua nih atau anak-anak, orang tua dan anak di luar sana yang punya hobi serupa dengan Odi nih gitu, atau yang ingin sama lah ingin menekuni dunia modeling dan mungkin punya putra atau putri yang sama seperti Odi gitu, punya rasa penasaran yang tinggi kayak gitu-gitu. Ada nggak tips atau apalah Lebih untuk ke sharing ya Kak, Iya. bukan tips sih, lebih ke sharing. Karena kita sebagai orang tua harus siap dalam arti ketika dia ada haters, ada omongan dari luar yang negatif, gitu kan, kurang menyenangkan gitu. Kita harus membersamai dan harus apa ya, mengedukasi lah apa yang harus dia lakukan dan yang tidak boleh dilakukan gitu. Terus sama buat orang tuanya juga harus memang kuat Iya. dalam arti finansial, Betul. kuat mental gitu kan. Karena untuk masuk ke dunia modeling, ke dunia pageant, apapun itu gitu, hobi anak gitu kan, tetap kita juga harus ada cash yang keluar ya Kak ya, harus memikirkan itu juga gitu kan. Terus kita juga harus ngelihat bakatnya di mana nih, potensinya di mana nih gitu kan. Jangan sampai anak yang coba-coba juga tapi hanya akhirnya menghambur-hamburkan uang gitu yang sudah orang tua keluarkan gitu tanpa ada reward buat kitanya juga. Jadi kalau aku sama Audrey itu ada reward and punishment Kak. Ketika dia tidak melakukan komitmennya, kayak misalnya main HP atau apa terus gitu kan, ya saya kasih punishment gitu, tetap kayak dikasih skors, kamu diskors gak boleh ini coba ya kayak ke anaknya dia. Tapi ketika dia dapet challenge-nya ya kita kasih reward. Apa yang kamu mau, deal-dealan di awal ya kita kasih sebagai orang tua, dan itu kan membutuhkan iya, betul. Kitanya juga harus konsisten juga Konsisten ya. juga, betul. Komunikasi berarti Betul, ya Bun ya, komunikasi. komunikasi. Lebih ke kayak ngobrol sih Kak. Iya, betul. Apa yang kamu mau gitu. Iya. Saya kalau lagi pengen ini nih. Lagi sama cewek gitu. Iya, betul. Itu Besok- sih yang lebih yang memudahkannya Iya, salah satunya ya. iya, betul. Terus kadang gimana sih Bun bedain kayak ini potensi anak saya atau cuman keinginan saya aja nih, misal Iya. ini kayaknya potensi dia di sini, tapi
itu tuh beneran potensi dia atau cuman keegoisan kita? Tapi beda ini gimana tuh Bun? Dilihat dari karakteristik anaknya Kak ya. Kita nggak bisa menyamaratakan anak-anak gitu. Ketika dia memang keinginan dia di situ gitu ya, balik lagi kita ada komitmen dulu. Betul tidak? Komunikasi balik lagi Kak. Kayak dia mau model pageant, lu bener nggak, serius nggak, lu tahu nggak konsekuensinya nih kalau jadi modeling kayak jadi public figure tuh konsekuensinya nih gitu kan. Jelasin dulu nih, Jelasin dulu resikonya Kak, apa nih, betul dari keuntungannya awal, apa nih. betul. Oke. Aku tuh sama Odi gitu, jadi negatifnya aku buka, positifnya juga aku buka, apapun itu. Jadi nggak diomongin yang baik-baiknya aja nih, harus yang terburuknya juga. Betul. Terus biaya pun aku buka. Kan ada beberapa orang tua yang jangan sampai deh anak tahu Ya udahlah, kita gitu, ngeluarin biaya duit tuh masalah. berapa buat mereka. Kalau aku enggak, kalau sama Odi, nih Bunda ngeluarin ini tuh biaya nih buat lu segini loh. Tanggung jawab. Iya, tanggung jawabnya harus dapet. ada gitu. Walaupun ada beberapa yang mungkin parenting yang lain tidak diberikan, nggak boleh dong anak tahu. Iya, katanya udahlah kan. biaya masalah orang Betul. tua gitu ya. Iya, kalau Ini aku Bunda nggak. kita buka nih, lu biaya segini, lu target segini, nyampe nggak nih ke biaya lu gitu kan? Kalau misalnya nggak nyampe, buat apa? Tapi kalau lu bisa ngasih segini dari biaya yang Bunda keluarin, it's okay gitu. Saya selama dia ikut event apapun itu jor-joran Kak. Iya pasti. Terus apapun hasilnya, yang penting kamu udah ngasih yang terbaik. Iya. Dan saya sebagai orang tua juga udah ngasih yang terbaik buat dia dari atas sampai bawah. Tetap eksekusi ada di dia dong Kak. betul. Mau menang mau kalah, aku selalu kayak gitu. Bunda mengantarkan kamu setiap event itu pasti pol-polan dari atas sampai bawah, sedetail-detailnya kita pikirkan gitu dengan tim. Tapi ketika hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, berarti itu ada eksekusi di diri kamu yang memang miss atau kurang. Introspeksi, pasti dia selalu introspeksi. Bunda, kakak tuh harusnya kayak gini gitu. Ya lu kerjain lah gitu. Aku lebih kayak gitu tuh. Oke, dari Bundanya juga nih usaha udah kayak gini. Iya. Kan kadang suka ada bahasa kayak gue aja nggak didukung kok sama orang tua. Iya. Tapi kan ini Bunda ngedukung, jadi balik lagi ke kitanya. Nah, itu yang jadi pelajaran buat Betul, Odi yang juga. jadi bukan PR ya, Iya. tanggung jawabnya jadi ada di dia. Kita hanya mengantarkan yang terbaik aja. Toh ya sebenarnya yang menjalani itu Odinya juga sebenarnya. Betul. Kalau mau perang mah kita udah sediain nih senjata Iya, sama amunisinya. udah disiapin Lu kalau nih, mati gitu. di sana ya resiko lu. Iya. Kita udah ngasih tahu cara pakai tembakan begini, tapi Iya. kepleset dikit ya, itu Strateginya kan ada di dia, betul. bukan di kita dong, gitu. Parenting lagi. Oke, selama perjalanan apa ya dibilang karir, mungkin ini akan menjadi karirnya Odi mungkin ya ke depannya, atau perjalanan hidup lah. Odi ada nggak sih yang Odi dan Bunda deh yang bikin haru gitu, haru yang wah kayaknya ini nggak bisa dilupain nih gitu, ini membekas banget nih gitu, ada nggak sih yang haru gitu? Kalau haru sih mungkin ada ya. Ada. Kayak pengalamannya mungkin nggak bisa dilupain. Terus perjalanan untuk mengikuti Perjuangannya gitu ya. perjuangannya untuk mengikuti lomba seperti di pageant gitu kayak gimana itu sih. Capeknya Iya, mungkin betul. gitu ya. Capek Kak. Terus juga apa ya? Karena anaknya juga masih ya 14 tahun ya Kak, belum bisa mengatur waktu timeline-nya, sedangkan Time kalau manajemennya ya. betul kalau di pageant kayak gitu kan waktunya tuh udah terset gitu, ketika jam segini udah ini atau tek gitu. Sedangkan yang kayak kalau mood kita tuh ngejaga moodnya anak segini tuh kan susah kan, kadang dia tiba-tiba bad mood, Nah itu tuh. capek, Iya. aduh gitu kan. PR juga tuh ya. Emaknya juga capek nih sebenarnya betul, gitu. Itu ya mungkin ya perjuangan-perjuangan itu, hal-hal itu ya yang kayak yang satu capek, tapi ini harus dijalani gitu. Iya, dan kadang kalau ngelihat kayak gini kita lupa kalau Odi tuh masih remaja gitu, masih usia 14 tahun ya, 14 tahun gitu. Iya sih bener, makanya saya tadi pas masuk tinggi banget gitu, makanya
berapa tahun? 14 tahun? Hah? 14 tahun gitu. Luar biasa sih memanage apa ya, emosi gitu ya. Betul. Karena capek Kak, bisa bukan 24 jam lagi ya, seharian full dia pakai heels 15 cm, lari-lari sana sini, jalan sana sini kan nggak dilepas gitu kan. Dan Berdiri nggak tidur. seharian gitu Dan kan, kadang nggak tidur nggak gitu, istirahat nggak gitu, istirahat. tidur tuh Enggak tidur. jam 11 jam 12 baru JR, beres JR gitu kan, jam 2, jam jam 2 1 gitu kan, pagi-pagi subuh harus bangun lagi udah make up gitu kan. Kadang kan moodnya itu yang harus kita jaga kalau umur segini ya. Kalau udah benar. dewasa sama SMA gitu dia Iya, udah mungkin punya masih karakter, bisa lah ya. udah punya jati diri, balik lagi ya Kak gitu kan. Kadang aku suka gemesnya tuh, ini kan yang lu mau gitu, kadang aku suka kayak gitu, iya. kan ini kan yang kamu mau Manusiawi, ikut ini Bun. gitu kan. Iya. Ya, tapi kakak capek Bun. Iya, harus bisa mengatur gitu. Ketika dia capek tuh kamu tuh harus apa gitu. Kan kalau jadi model, public figure, nggak bisa muka kamu cemberut Iya, sedikit. benar. Ketika di make up sama make up artis kamu cemberut, langsung ini jutek banget nih. Iya, anaknya. betul, langsung dijudge begitu. Betul. Belum lagi kalau ketangkep kamera gitu Yes, kan. gitu. Ya. Jadi terus juga dari mulai apa ya, barang-barang juga Kak, kan di list itu banyak ya. Saya sering ke Audi tuh dicek lagi. Saya nggak pernah nyiapin barang buat dia Kak. Jadi harus dia sendiri ya itu tadi kalau belajar. untuk perintilan itu ya Odi sendiri ya. Betul. Iya. Harus belajar disiplin. Bunda tinggal kayak ngasih tahu Checking. ini barangnya ini terus nanti tinggal aku yang packing gitu. Jadi dia yang packing sendiri. Aku cuma ngasih tahu, Odi bawa ini gitu. Betul. Nanti pas mau berangkat buka lagi kopernya, saya lihat lagi ada yang tinggalan atau enggak. Tanggung jawab. Iya. Balik lagi tanggung jawab. betul. Apa yang kamu pilih ya kamu harus bertanggungjawabkan. Lu pengen jadi model, tahu positif dan negatifnya di model tahu itu seperti resikonya, apa, tahu capeknya resikonya, seperti apa. cibiran orang seperti Iya, apa gitu betul. kan. Karena kalau jadi model ketika kita di endorse ya kalau sekarang di endorse sama desainer atau apa, lu pakai baju ini ya lu nggak boleh nolak gitu Iya. ya. Lu harus make up seperti ini, lu nggak boleh nolak gitu kan. Bukan berarti kita menjual anak Iya, betul. gitu ya Kak, karena saya ngerasa nggak menjual sih, lebih ke kayak itu mereka hobinya dia gitu. Ketika dia dapat sebagai iya orang tua. support, ketika dia dapat reward ya itu buat dia gitu kan, bakal pendidikannya dia gitu, balik lagi gitu kan. Betul. Itu kalau lagi capek gitu tuh Odi tuh kalau lagi uring-uringan itu aduh capek banget. Itu gimana biar balikin lagi mood? Apakah dengan tunggu deh Bun mau nge-scroll dulu deh atau Ya, gitu iya, lah, apa gitu. ya atau apa dulu nih gitu. Makan atau Ngemil. iya, makan atau minum yang aku suka kayak es krim gitu. Ngemil dia Iya lebih sih, benar. kayak, Bun aku pengen ngemil, pengen jajan ini, ntar aku mau scroll dulu kan. Oke. Nah itu Bun ada nggak sih kayak batasan-batasan kayak kamu jaga dong makanan atau minuman gitu? Itu ada pastinya. Pastinya ada. Karena kan di modeling juga ada aturan yang memang proporsi badan itu Nah harus itu tuh. sesuai ya, harus ideal. Dan apa ya, paling makanan manis suka dikurangin dan Favorit ya makanan manis ya. Gimana tuh Abi? dan sekarang paling kalau olahraganya suka nge-gym ya. Oh, Lagi iya, nge-gym iya, sekarang. oke. Soalnya kalau di modeling tuh Kak, berat badan normal tuh harus di bawah, malah harus di bawah berat badan normal. Ketika dia tingginya 170, Di bawah idealnya kita iya, misal gitu ya. dia tinggi badan sekarang kan 170, berarti normalnya itu di 50 atau di 55, berarti dia harus di 45 gitu. Karena proporsional model tuh harus badan tuh pinggang tuh kecil. kayak Barbie gitu, harus benar kecil. Ini segini kita Yang di ngeliat, belakang kamera ketawa semua ini. ini ngelihatnya segini nggak gendut ya Kak. Tapi kalau tapi untuk kalau- masuk ke agency atau ke model tuh Ini kurang tuh kurus. gendut. Ini segini gemuk. tuh. Segini tuh Segini dengan tuh. tinggi Odi segini tuh Iya. masih kurang. Kalau tingginya dia udah masuk. Kalau- Maksudnya dengan tinggi segini tuh kan kayak kita mah udahlah Iya, gitu kayaknya iya. udah oke deh. Iya, tapi ini gendut Kak, segini tuh. Malah dia harus nurunin lagi 10 kilo. Bener. Kemarin tuh PR buat emaknya. Jadi kan aku 53 berarti harus di 45 atau 43 gitu. Gimana tuh mah? Ini bisa mungkin tips ya, tipsnya nih mah. Gimana tuh jaga makanan banget berarti Iya, ya? jaga makanan banget, tapi tetap kan nutrisinya dia harus masuk ya Kak. Karena masa pertumbuhan
kebutuhan kan. Kalau diet ketat juga nggak bisa kan. Iya tuh. Karena memang masih butuh manis juga ya. Iya, tetap kan gitu. Jadi apalagi dengan kegiatan yang tadi disebutin tuh kan Olahraga, yang nggak tidur nggak segala macam butuh tuh kan manis, gula tuh butuh gitu. jadi ya paling olahraga. Olahraga, berarti sejauh ini nge-gym. Nge-gym. Saya sekarang lagi nge-gym. Dia juga Nge-gym suka ya lari. teman-teman. Walaupun masih makan makanan manis, tetap ada olahraganya. Dia suka lari juga Kak. Lari, oke. gitu. Sepedahan. Ya suka dikasih tahu aja konsekuensinya, lu pengen makan enak ya berarti lu olahraganya harus double gitu. Jajan boleh nggak, Odi? Boleh, boleh. Tapi kadang kalau misalnya aku misal pagi udah minum kopi gitu kan, terus misalnya malamnya pengen lagi tuh suka marah bunda, suka ngomel. Kopinya kopi apa? Americano apa kopi susu? Kopi susu. Kopi susu lagi kan? Bundanya, kopi susu gitu kan? Kadang suka, Odi, kamu tadi udah loh, gitu kan? Iya. Maca nggak maca? Maca suka. Masih suka Kak. Manis lagi itu kan? Iya. Biasanya kan umur-umur segini tuh mah jajan, yang micin-micin begitu ya. Itu jajan nggak? Jajan tapi nggak terlalu sering lah. Kalau micin-micinan mah. Kan udah olahraga, Iya. aman ya bun ya. Tapi Nggak kadang apa-apa lah suka ngomong sekali-sekalinya ya bun. Ngomong dulu bun, kakak Ngomong pengen dulu. ini ya, Iya. boleh Baik nggak? banget lagi. Kalau kata aku yang nggak boleh, bun Oma kan kakak belum, minggu ini belum makan itu. Oh, Ada negosiasinya. bener. Oke, tetap ya berarti apa sih? Buat misalnya nih Bun, kalau ada teman-teman nih yang nonton, aduh, aku tertarik nih gitu terjun di dunia modeling, mungkin Odi bisa kasih tahu ke teman-teman yang harus dipersiapkan nih, apa nih yang paling dasar banget nih buat teman-teman yang mungkin masih sekolah juga ingin terjun lah di dunia modeling dan lain-lain tuh, apa yang harus disiapin? Kalau untuk di modeling ya, bukan di pageant, itu pastinya kesiapan diri kita, terus untuk jalannya gitu kan, dan ya catwalk dan juga mental pastinya. Kalau untuk dari segi look itu gimana tuh? Look pastinya badan kita harus proporsional ya, dan memberikan look yang terbaik sesuai ajangnya kita cocoknya di mana, menyesuaikan lah. Menyesuaikan berarti. Oke. Kalau untuk di pageant tentunya wawasan, mental, dan juga Public catwalk, speaking. ya public speaking, English kan. Kalau di pageant memang sekarang banyak pageant yang memang apa ya, membutuhkan orang yang memang punya basic English yang baik gitu. Iya, minimalnya itu ya bahasa Inggrisnya itu udah yang speakingnya harus sudah enggak little I can speak gitu. Oke, gitu. Oke, Bun, ada nggak apa ya pesan lah yang mau disampaikan buat Odi gitu? Pesannya apa ya? Lakukan apa yang kamu mau lakukan, capai apa yang kamu cita-citakan, tapi tetap tanggung jawab konsekuensinya ketika kamu mengambil suatu keputusan. Sudah tahu positif dan negatifnya itu seperti apa, karena kita tidak bisa mewariskan harta ya Kak, karena harta itu bisa habis dengan sekejap. Betul. Tapi kita bisa memberikan apa ya, pengalaman hidup. Betul. Itu tidak diajarkan dimanapun. Betul. Dengan terus juga kita membangun mental, karena mental kompetisi itu bukan hanya untuk berkompetisi. Betul. Karena ketika anak sudah memasuki masa remaja, kuliah, bekerja, itu kan dia sudah bersosialisasi dengan lingkungan dia sendiri. Akan terlepas lah dengan kita orang tua gitu. Iya, betul. Nah, itulah mental itu tuh akan terpakai nanti. Iya, Dia di kemudian hari gitu. Lebih baik sekarang kita challenge, kita komitmen, kita pupuk mentalnya. Dia nangis, mau minta apa nggak kita kasih gitu, bukan berarti kita nggak sayang. Tapi kedepannya dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Terus ini memang hal yang saya butuhkan, bukan yang saya inginkan. Itu kan berbeda ya Kak. Contohnya kalau anak kecil kan, Bun pengen beli ini. Kadang Odi tuh sama aku suka, lu butuh nggak? Kalau nggak butuh lu jangan beli. Coba tanya deh ke anaknya, aku kayak gitu.
kakak butuh, oke butuhnya buat apa? Aku pasti kayak gitu dulu, Harus Kak. jelas. Harus jelas dulu. Jadi kayak dia ngasih proposal dulu ke aku kalau misalnya dia mau beli apa-apa. Wah. Kakak tuh butuh ini, buat itu gitu. Pesannya sih kayak gitu ya, Kak. Jadi gak apa-apa kita keras sama anak kita sekarang. Tapi untuk masa depannya dia, karena kita nggak bisa mewariskan harta, tapi kita bisa mewariskan pengalaman. Dan tidak bisa mendampingi Dan terus. tidak mendampingi. Dari di samping Betul, terus. betul. Karena itu kan yang jadi fokus kita ketika dia sudah kuliah, Betul. bekerja, sudah bukan di ketek Sudah dewasa, emaknya gitu, sudah iya, dewasa apalagi gitu. nanti sudah berumah tangga. Betul. gitu. Lebih urgentnya di situ sih, Kak. Iya. Gitu. Kita sudah mempersiapkan dia ketika dia lepas dengan kita. Betul. Bolehlah sekarang kita berantem kayak sampai jambak-jambakan. Tapi itu bekal loh buat dia depan, nanti dia bakal ngerasain itu ketika dia lepas dari kita orang tua. Iya, dan itu memang terasa. Terasa. Iya, betul. Apalagi kadang kan ada istilah ibu dan anak perempuan itu kayak Tom and Jerry. Ya kan? Bener nggak, Odi? Aku mau Odi kalau berantem jambakan-jambakan. Ya, nah itu. Tapi memang terasa sekali saat kita udah beranjak dewasa. Nah, untuk Odi, ada yang mau disampaikan nggak ke Bunda? Apa yang mau Odi sampaikan ke Bunda? Paling banyak terima kasih buat Bunda yang selalu mendampingi Odi dan memberikan inspirasi banyak, mau itu di hal dunia modeling atau dalam Odi di sekolah gitu kan. Saat Odi ada yang memberi memberi kata-kata yang kurang mengenakan kepada Odi, Bunda memberi saran seperti itu. Garda terdepan gitu. Iya. Kan gitu kan? Peluk dong bundanya dong. Wah, sangat sebenarnya masih pengen ngobrol panjang nih gitu ya. Cuman ini kalau terus ngobrol parentingnya dapet, ya kan? Aduh, lumayan banget nih buat Gen Z gitu ya, dan buat teman-teman juga yang memang punya keinginan atau minat atau ada bakat di dunia modeling dan lain-lain. Mungkin kalau mau sharing ya Odi boleh ya. Kalau mau sharing nanti dicantumin aja ya sosial medianya Odi, nanti bisa DM mungkin ya, atau Ya, mungkin boleh. ya dibilang konsultasi, sharing lah ya teman-teman gitu ya. Luar biasa episode kali ini dengan seorang anak muda, sangat muda, masih remaja yang sangat menginspirasi. Semoga episode kali ini menjadi motivasi dan menginspirasi teman-teman yang menonton. Buat teman-teman yang punya pertanyaan atau mungkin ada saran nih nextnya kita mau ngundang siapa lagi, boleh komen ya teman-teman. Dan terima kasih untuk teman-teman, terima kasih untuk Odi, Ya, terima kasih kasih juga, buat Kak. Bunda. Sama-sama. Semoga semakin sukses, lancar Amin, sekolahnya, amin, pendidikannya, karirnya, apapun itu. Amin. Semangat buat Bunda dalam mendampingi Odi. Ikutin terus perkembangan Odi ya, Kak. Kita akan ikuti. Dan ditunggu ya nanti next project Odi. Kita akan lihat. Oke, Siap. semangat ya Bunda ya. Lebih semangat lagi Odi, semakin sukses, Ya, semakin terima bersinar kasih. pokoknya. Amin. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.